Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Untuk menyenangkan Tama, Wei Liang menyingkirkan simpati kecil di hatinya untuk Delon. Dia dengan tegas berkata dengan ekspresi dingin, "Delon, semua orang sudah dewasa, jadi kamu harus mau bertaruh dan kalah. Aku tidak berpikir kamu akan tawar-menawar di sini lagi. Cepat telan giok ini." Ekspresi Delon segera berubah menjadi wajah pahit yang terlalu pahit. Wei Liang berkata dengan dingin, "Aku memberitahumu, tolong merasa beruntung di hatimu. Terakhir kali kamu menelan kalung. Kali ini hanya sebuah liontin. Untungnya, aku tidak mencocokkan liontin ini dengan rantai. Jika tidak, kamu harus menelannya lagi." Delon menangis dan memandangi sepupunya Nanda, dan memohon dengan getir, "Nanda, saudariku yang baik, mohon cepat memohon kepada Tuan Tama. Biarkan Tuan Tama membiarkan aku pergi kali ini. Aku benar-benar tahu aku salah. Mulai sekarang aku tidak akan pernah melakukannya dengan benar lagi dengannya. Mulai sekarang, aku akan menjadi anjingnya. Aku akan melakukan apa yang dia minta untuk aku lakukan. Bahkan jika dia membiarkan saya menggigit, saya tidak akan pernah ragu, tetapi minta dia untuk memaafkan saya kali ini." Asteris. Hati Nanda juga sangat kusut saat ini. Sepupu itu sangat tidak puas dengan Tama barusan. Wanita memang seperti ini. Jangan mengira Delon adalah sepupu Nanda. Hubungan kedua orang itu sangat baik ketika mereka masih muda. Tapi Tama adalah kekasih lama Nanda. Jadi jika kedua orang ini ditempatkan di depannya, dia pasti bias terhadap Marven di dalam hatinya. Sekarang Delon memintanya untuk menengahi Tama, dan dia tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Juanita melihat ini, dia berlari ke Nanda dan berlutut sambil menangis, dan meratap dan berkata, "Nanda, berikan wajah Bibi, tolong mohon Tuan Tama." Dia bisa mengangkat tangannya dan menyelamatkan sepupumu sekali. "Kamu Bibi berlutut untukmu." Nanda ingin mengulurkan tangannya untuk membantu, tetapi Juanita ingin berlutut, dan mereka berdua menemui jalan buntu. Nanda benar-benar tidak tahan bibinya berlutut sendiri, jadi dia buru-buru menatap Tama, meminta maaf, dan bertanya sedikit memohon, "Tama, tolong lihat wajahku. Maafkan saja saudaraku kali ini." Tama ragu-ragu sejenak, dan berkata kepada Nanda, "Mari kita bicara." Nanda buru-buru mengangguk, mengikuti Tama ke samping, menatap Tama dengan gugup, karena takut dia akan marah padanya. Tama menatapnya dan bertanya, "Saat di Jakarta, sepasang saudara laki-laki bernama Zenan Yanto mencoba membunuhmu. Apakah itu ada hubungannya dengan Delon?" Nanda melambaikan tangannya dengan cepat, "Bukan sepupu saya yang melakukan hal itu, melainkan sepupu saya yang lain." "Sepupumu?" Tama mengerutkan kening, "Apakah dia di sini?" Elsa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dikatakan bahwa setelah kejadian terakhir kali, seseorang dengan banyak latar belakang memperingatkan keluarga Dong bahwa sepupuku memiliki hati nurani yang bersalah dan bersembunyi di luar negeri dan tidak pernah kembali. Kali ini nenekku melewati hari ulang tahunnya. Dia tidak datang bahkan hari ini." Tama mengangguk ringan, lalu bertanya, "Jadi, kamu dan sepupumu Delon tidak memiliki kontradiksi, bukan?" "Betul sekali." Nanda buru-buru berkata, "Sepupuku, bagaimana mengatakannya, ego dibangun sedikit, dan dia tidak tahu bagaimana mempelajarinya, tapi dia tidak melakukan apapun yang menyakiti dunia, hanya dia suka menyombongkan diri." Berbicara tentang ini, Nanda memohon dengan rajin, "Jadi, Tama kamu tidak memiliki masalah dengannya hari ini dengan masalah ini. Beri aku wajah, oke?" Saat berbicara, Nanda sudah meraih lengan Tama dengan kedua tangan, menggoyangnya dengan lembut seperti bayi, dan wajahnya penuh dengan permohonan dan rasa malu. Tama tidak berdaya, mengetahui bahwa sejak Nanda memohon padanya, dia tidak bisa terus mempermalukan sepupunya bahkan jika dia melihat wajah temannya. Namun, Delon berpura-pura menjadi sedikit terlalu besar. Jika dia membiarkannya seperti ini, itu akan terlalu murah untuknya.
Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Nanda, "Yah, karena itu sepupumu, maka aku harus memberikan wajahmu dalam apapun yang kamu katakan." Nanda sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih banyak Tama." Tama berkata dengan tergesa-gesa, "Tunggu sebentar, aku tidak perlu memintanya untuk menelan liontin itu, tapi dia masih harus menerima hukuman lain. Kalau tidak, aku khawatir dia tidak akan mengingatnya." Nanda buru-buru bertanya, "Tama, hukuman apa yang akan kamu buat dia terima? Itu tidak akan lebih serius daripada menelan liontin, kan?" "Tidak." Tama tersenyum tipis dan berkata, "Kamu bisa percaya bahwa hukumanku adalah hal yang baik untuknya." Nanda baru saja melegakan hatinya dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Tama, terima kasih. Kamu memaafkan adikku untukku. Lalu beri aku kesempatan dan biarkan aku membalasnya." Tama bertanya dengan heran, "Bagaimana kamu ingin membalasku?" Nanda berkedip dan tersenyum dengan sengaja, "Tentu saja aku berjanji, lalu memberimu anak laki-laki gendut. Bagaimana menurutmu?" Tama berkata dengan sungguh-sungguh, "Di masa depan, jangan katakan hal seperti ini, aku suami pacarmu." Nanda mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku tahu, kalian berdua melakukan pernikahan palsu. Faktanya tidak ada pernikahan. Faktanya, solusi terbaik untuk kalian berdua adalah saling memberikan kebebasan." Tama menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, "Aku tidak akan memberitahumu ini lagi. Aku juga memainkan piano untuk sapi." Setelah berbicara, dia kembali ke kerumunan. Melihat dia kembali, semua orang dengan tergesa-gesa keluar dari saluran. Delon berlutut di tanah, menunggu hukuman Tama. Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Delon, karena kamu adalah sepupu Nanda, aku bisa memberimu kesempatan kali ini, tapi itu tergantung apakah kamu bisa menangkapnya." Ketika Delon mendengar ini, dia langsung menangis dan berkata, "Tuan Tama, terima kasih sudah angkat tangan. Jangan khawatir, saya akan menjaganya dengan baik dan tidak pernah berpura-pura lagi." Tama berkata, "Tidak ada gunanya mengatakannya. Aku bisa menghentikanmu menelan liontin giok kali ini, tapi kamu harus menggunakan tindakan nyata untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar bisa berubah pikiran." Delon mengangguk seperti menghancurkan bawang putih. "Tama, jika kamu punya pendapat, aku pasti bisa melakukannya." Tama menatap Nanda kemudian berkata, "Tidak mudah bagi Nanda untuk berada di Jakarta sendirian. Izinkan aku mengatakan ini. Bagaimana denganmu? Pergilah ke Jakarta dan jadilah supir untuk Nanda selama 1 tahun. Kamu harus jujur tahun ini. Di Jakarta, jika kamu berani berlari atau bersembunyi, atau jika kamu berani bertindak dengan seseorang, aku akan memberimu sepotong batu bata." Ketika Delon mendengar ini, hatinya sangat pahit. Kehidupan Surabaya sangat lembab, bagaimana tempat kecil di Jakarta memiliki akses ke hukumnya sendiri? Selain itu, dia masih membiarkannya pergi ke sana dan menjadi sopir sepupunya selama setahun, itu pun di bawah hidung Tama. Jika dia benar-benar pergi ke sana, dia bahkan tidak bisa berpura-pura menjadi penting. Namun, ketika dia berpikir bahwa jika dia tidak setuju, dia harus menelan liontin giok, dan Wei Liang pasti tidak akan melepaskannya. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju, berkata, "Oke, Tuan Tama, saya pasti akan mengikuti instruksimu." Tama mengangguk puas dan berkata, "Oke, saya pikir kamu bisa bersiap untuk berangkat setelah kamu makan makanan ini. Jalannya lumayan jauh, dan butuh lebih dari 10 hari untuk membicarakannya." Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.